kau berpihak kepada asing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah kehabisan terlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Sebelumnya saya mau tanya kepada panitia, sebelum acara di sini itu harusnya acaranya di mana? Jauh dari sini, dekat. Kenapa dipindah ke sini? Ada kasih izin? Siapa yang kasih izin? Lurah. Besok ganti lurah, saudara. Hei, lurah biadab, lurah kurang ajar. Giliran 17 Agustusan acara konser, acara dangdut, kalian izinkan? Apa perlu kita datengin malam ini lurahnya? Hah? Andaikan saya Kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah Ya, memang sangat mengherankan ya. Kok ada orang yang menyebut bahwa menolak orang-orang yang seperti Bahar Smith ini itu lama-lama menolak Islam. Ya, kan sangat mengherankan. Ya akhlaknya saja seperti itu. Coba itu pengajian. Hah? Apa itu namanya? Majelis taklim. Isinya caci maki, sumpah serapah. Kalau kita melihat kajian para asatidz salafi, nggak ada satupun yang mengeluarkan perkataan-perkataan seperti yang diucapkan sama Bahar Smith. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang keluar dari lisan kita itu cerminan hati. Cerminan hati. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada hari kiamat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Jadi cerminan orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan berkata yang baik. Kalau nggak bisa dia diam. Itu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lah kalau seperti Bahar, ya oke lah, kita nggak sepaham dengan orang. Kita kan kalau memaksa
semua orang ini sama pemahamannya, itu kan nggak mungkin. Dalam panggung apapun itu namanya, ya, di dalam beragama Islam, ya, di dalam panggung syariat, nggak akan mungkin semua orang memiliki pemahaman yang sama. Ya, satu ormas saja beda-beda. Ya, satu ormas saja beda-beda. Ya, katakan sesama Aswaja, ya, sesama Nahdlatul Ulama. Itu saja beda-beda. Ada yang pro dengan Ba'alawi, ada yang kontra dengan Ba'alawi. Ya. Dan perbedaan itu ya hal yang lumrah. Nggak bisa semua orang harus sama pemahamannya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tapi ketika kita menyikapi perbedaan, itu tidak seyogyanya kita mengeluarkan perkataan-perkataan ya seperti yang diungkapkan oleh si Bahar Smith tadi. Ya. Yang kurang ajar, bangsat, biadab, yang anjing, yang babi. Itu dilontarkan untuk saudara sesama muslim. Ya. Ya sekali lagi, yang mengherankan kok ada orang-orang yang, ya bukan orang-orang ya, satu orang ya, yang mengungkapkan bahwa kalau ada orang yang menolak Habib, lama-lama menolak Islam. Kalau sudah kehilangan kecintaan terhadap Habib, maka hilang kecintaan kepada para ulama. Kok ada orang berpikiran seperti itu? Dan itu orang yang ditokohkan juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Coba ya, sekelas Ustadz Abdul Somad bisa mengatakan bahwa menolak Habib lama-lama menolak Islam. Kehilangan kecintaan kepada para Habib ya sama dengan kehilangan kecintaan dengan para ulama. Ulama mana yang seperti Bahar Smith ini? Ya, seperti Bahar Smith, seperti Pak Rizik Syihab, ya, ya hampir semua sama lah. Ya, mereka ngedabrus cerita-cerita khurafat, ya, perkataannya kasar, kotor. Ya. Jadi atas dasar apa kok Ustadz Abdul Somad bisa mengatakan menolak mereka ini seperti menolak Islam? Ya, ketika menolak para Habib, ya keimanan, keislaman ini sedang tergerogoti, terkikis. Nanti lama-lama menolak Islam. Dari mana? Ya, apa sudah kehilangan tokoh ulama? Sudah bingung siapa yang harus dianggap sebagai ulama? Kok menolak Habib sama dengan menolak ulama? Bahkan ada juga yang sampai mengatakan bahwa para Habib itu generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia. Generasi terbaik dari sisi apanya? Dari sisi apanya? Ya. Coba. Ya, sangat mengherankan betul kaum muslimin. Kok bisa mengatakan seperti itu? Ya. Padahal ya banyak sekali kalau orang yang mau dikatakan sebagai ulama yang lurus ya. Bahkan dari kalangan Aswaja sendiri ya. Semisal ada Kiai Muhibbul Aman Ali yang kemarin mengeluarkan fatwa haram sonhorak. Itu kalau kami lihat ya beliau nggak pernah di sholawatan ketimpringan, ya berangkang-berangkang di kuburan, hadir di majelis-majelis yang isinya sumpah serapah seperti si Bahar ini. Ya. Itu yang dianggap ulama. Jangan seperti kelompok Ba'alawi disebut ulama, menolak mereka lama-lama menolak Islam. Ya. Ya harusnya justru Pak Abdul Somad ini mewanti-wanti umat jangan sampai ikut majelis yang isinya ya perkataan
kasar, kotor, sumpah serapah, ya. Bila perlu kalau ada kajian yang seperti itu, ya sudah bubar saja, nggak usah pengajian. Kalau isinya sumpah serapah, orang ngaji itu cari ilmu, ya, bukan untuk mendengarkan sumpah serapah, cacian, ya bukan. Ya, orang ngaji mau cari ilmu, ya. Dan ngaji juga harus dengan orang yang berilmu. Lebih-lebih statement Bahar Smith, kata muridnya si Raihan itu, belajar dengan satu Habib yang bodoh, perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu statement kacau, statement ngawur. Ya. Menolak mereka kok disebut menolak Islam, na'udzubillah min dzalik. Ya, kami nggak ngerti lah. Ya. Kemarin waktu kita membahas Pak Abdul Somad ini ada komentar-komentar yang membela Pak Abdul Somad. Yang dimaksud Pak Abdul Somad itu adalah Habib yang baik-baik, ya, bukan Habib yang seperti Bahar Smith, ya, dan sebagainya, yang semisal lah, ya. Tapi Pak Abdul Somad nggak mengecualikan di video ini, dan video ini muncul ketika ada polemik masalah Ba'alawi, ya. Jadi yang disebut oleh Pak Abdul Somad ini ya Ba'alawi, habaib secara umum. Ya, dan sampai sekarang nggak ada klarifikasi. Ya, nggak ngerti lah, ya. Yang jelas kalau orang yang cerdas ya bisa memilih ya mana ulama betul dan mana yang sebenarnya bukan ulama, hanya diulamakan. Ya. Kalau Ba'alawi ulama, ya nggak ngerti siapa yang dianggap ulama, nggak ada. Imam besarnya saja seperti Pak Rizik Syihab, ya. Kalau Ba'alawi yang dulu ada ulama mungkin, ya. Tapi kalau sekarang kita lihat Ba'alawi ulamanya siapa? Yang paling menonjol ya Bahar Smith, Rizik Syihab, Nopel Alaidrus, ya tukang gedabur semuanya. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari pemahaman orang-orang seperti itu, ya, yang menganggap para Habib itu adalah generasi terbaik, ya, menolak Habib sama dengan menolak ulama, menolak Habib lama-lama keluar dari Islam. Itu pemahaman yang aneh dan membagongkan, ya. Semoga kita dihindarkan dari pemahaman yang seperti itu, ya. Semoga bermanfaat.